Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Persilahkan. Yakobus 2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzinah. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, kenapa Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, apabila kita bandingkan surat Yakobus dengan surat Roma, maka perbedaan yang jelas bahwa di surat Roma itu iman jadi dasar keselamatan, jadi justification by faith. Dalam surat Yakobus ini yang ditekankan adalah bagaimana praktik hidup orang beriman. Bahwa sesungguhnya hidup orang beriman harus
dibuktikan secara praktis dalam bersikap, berperilaku terhadap sesama yang sungguh-sungguh mengekspresikan dasar iman yang sebenarnya abstrak ya. Jadi kita akan melihat beberapa perspektif di sini. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 4. Di sini diawali dengan sebuah pernyataan nasihat ya, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi panggilan bagi orang beriman adalah mengamalkan iman itu secara nyata dan dalam kaitan dengan interaksi dengan sesama. Tekankan bahwa janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebenarnya akar pengajarannya adalah bahwa Kristus mati untuk semua orang dan tidak ada seorang pun yang memberi kontribusi apa-apa terhadap karya Kristus yang mulia itu. Artinya bahwa semua orang menerima keselamatan oleh iman sama ya, orang kaya, orang miskin, tua muda, berpendidikan atau tidak berpendidikan, bergelar atau tidak bergelar, sama saja. Respon iman itu terhadap kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan. Oleh karena itu implikasi praktisnya sebagai orang sudah menerima kasih karunia secara cuma-cuma yang direspon dengan iman itu harus mewujudkan iman itu dalam berrelasi dengan sesama tanpa pilah-pilah dan pilih-pilih. Ayat yang kedua memberikan contoh-contoh bagaimana sikap memandang muka itu. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian ini, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, lalu ini yang menggunakan cincin emas diberi penghormatan lebih dibanding yang miskin, bahkan yang miskin diperlakukan secara ya tidak equality ya, tidak sederajat. Maka inilah satu praktek iman yang pilah-pilah dan pilih-pilih, yang memandang muka itu. Dan ayat 4 mengatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan ya? Jadi bukan sekedar perbedaan, tapi tindakan orang beriman yang bersikap seperti itu sudah melakukan sebuah langkah pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Hakim ya, tugas tanggung jawab hakim adalah menimbang kemudian memutuskan, menjatuhkan vonis. Kalau ada sikap orang lain yang melakukan orang kaya diperlakukan lebih mulia, lebih baik dibanding yang miskin, maka orang beriman itu sudah menjadi hakim dan dikatakan ini bertindak dengan pikiran yang jahat. Jadi vonis bahwa si A ini lebih pantas, lebih layak dan harus diperlakukan seperti ini, si B ini yang miskin diperlakukan lebih rendah daripada yang kaya. Inilah praktek iman yang memandang muka, dan tegas sekali ayat 1 mengatakan jangan mengamalkan iman itu dengan memandang muka. Jadi orang percaya dipanggil untuk melakukan praktek iman itu tanpa sikap pilah-pilah dan pilih-pilih, tapi harus ya melakukan semua dengan sikap yang benar tanpa memandang muka. Prinsip equality, kesederajatan harus dipegang teguh. Jika tanpa prinsip itu, maka sesungguhnya sebuah perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, ayat 5 sampai ayat yang ke-13 ini memberikan landasan yang seharusnya memberi dasar dan spirit bagi praktik iman itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi praktik iman itu harus dilandasi dengan kasih. Dalam Injil Matius pasal 22 jelas sekali Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa panggilan bagi orang percaya itu adalah untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas dan mengasihi sama juga seperti diri sendiri. Apa artinya? Bahwa semua pengikut Kristus, semua orang beriman pada Kristus harus memandang hukum-hukum yang rigid itu, yang rinci itu dengan paradigma kasih itu. Jadi semua perjanjian lama harus dilihat dengan kacamata hukum kasih itu. Itu berarti juga dalam mempraktikkan iman, memperlakukan sesama, kasih harus memberikan landasan dan menjadi spirit dalam praktik itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat 8 tadi, betapa pentingnya mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam ayat-ayat berikut 9 sampai yang ke-12 ditekankan jika seseorang melakukan taruhlah dari 10 hukum itu bisa melakukan 9 hukum, sementara satunya tidak, maka
sesungguhnya dengan tidak melakukan secara keseluruhan, sekalipun 9 dilakukan tapi karena 1 tidak dilakukan, maka 9 yang sudah dilakukan dengan baik itu akan gugur atau tidak berarti sama sekali. Apa artinya? Bahwa iman itu harus dipraktikkan betul-betul dengan landasan kasih yang utuh, kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Dan ayat yang ke-13 menegaskan sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi praktik iman itu haruslah berlandaskan kasih pada sesama seperti diri sendiri, dan tanpa kasih pada sesama seperti diri sendiri itu akan menandakan hukuman Allah yang dikatakan tidak berbelas kasihan. Tapi kalau hidup mempraktikkan iman dengan dasar kasih, maka sesungguhnya belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Artinya orang percaya terbebas dari segala hukuman. Panggilan ini bagi jemaat di daerah Asia Kecil yang menerima surat Yakobus sangat-sangat menantang di tengah praktik hidup di antara orang-orang percaya, dan khususnya orang kaya melawan orang miskin dengan tidak betul-betul tidak manusiawi. Nanti di pasal 5 kita akan melihat itu bagaimana peringatan secara keras sekali pada orang-orang kaya. Ini berarti bukan orang kaya, orang Kristen tidak perlu kaya, tetapi bagaimana seharusnya interaksi, bagaimana relasi kasih antara sesama itu, entah itu kaya atau miskin, harus sungguh-sungguh berlandaskan kasih itu. Dan dengan dasar kasih itulah maka sebagai orang beriman, praktik iman itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi semuanya. Karena itu tegas bahwa ayat 5-13 menekankan betapa pentingnya praktik iman itu berlandaskan hukum kasih, kasih kepada sesama seperti diri sendiri, dan dengan jalan atau dengan dasar itu akan membuat orang bisa terbebas dari penghakiman yang tanpa belas kasihan. Dan terkasih dalam ayat 14 sampai ayat 26 diberi judul kecil oleh LHI, itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagian ini sangat-sangat menekankan tentang bagaimana iman yang hidup itu, dan sebaliknya tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi orang beriman dalam praktik hidupnya dipanggil oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan agar mewujudkan iman itu dalam tindakan praktis. Nah, dengan jalan itu maka iman itu menjadi sesuatu yang berarti, hidup. Sebaliknya tanpa perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-18 sampai ayat berikutnya juga coba dikontraskan di sini, bagaimana ada orang yang mengatakan, ya saya punya iman, pihak yang lain mengatakan saya punya perbuatan. Tapi pengajaran firman Tuhan jelas, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jika tanpa perbuatan, maka sesungguhnya ini adalah kosong. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi tanpa perbuatan iman dikatakan hakikatnya mati, juga kosong, tidak punya arti sama sekali. Dan dikatakan dua contoh di sini diangkat, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi jelas bahwa iman yang disertai perbuatan, maka dikatakan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikian juga penulis mengangkat juga Rahab, ayat 25. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang di Suri itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi kita melihat di sini bahwa orang yang sudah diselamatkan karena iman itu dipanggil secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan iman itu dalam tindakan. Nah, dengan jalan itulah iman itu menjadi hidup, tidak kosong, iman itu menjadi sempurna,
Dan ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Yakobus sangat-sangat menekankan bagaimana seharusnya hidup orang beriman itu, bagaimana seharusnya praktik hidup beriman dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam tindakan, perbuatan. Dan dengan jalan itu iman menjadi hidup, jadi sempurna, dan sungguh-sungguh menjadikan hidup orang beriman itu berarti bagi orang lain. Jadi iman Kristen harus dinyatakan dalam perbuatan konkret, tanpanya sesungguhnya mati dan kosong belaka. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar satu amanat teks, yaitu yang pertama bahwa Allah menghendaki umatnya praktikkan iman itu tanpa pilih kasih. Yang kedua, iman Kristen hidup karena dipraktikkan secara nyata. Aplikasi, sudahkah saudara dan saya mempraktikkan iman secara nyata kepada sama sesuai dengan kehendak Allah? Mari kita jalani hari ini mewujudkan praktik iman yang konkret di tengah interaksi kita dengan sesama kita, sehingga apa yang sudah kita alami, keselamatan sudah kita terima itu berkomunikasi dengan baik dan iman kita menjadi sempurna, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Biarlah kita tetap ada di dalam pujian syukur kepada Tuhan. Kita akan bersyukur. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu.
kita bersyukur. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk keluarga, pemeliharaan Tuhan atas keluarga, atas pekerjaan, pelayanan, atas segala aspek yang Allah sudah kerjakan dalam hari-hari yang lalu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan surprise, Engkau memberikan segala yang baik di saat kami mengawali tahun 2023. Biarlah dengan ungkapan syukur kami menyadari kalau hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Pemeliharaan atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas segala yang menjadi bagian dalam hidup keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan, untuk pelayanan, kesempatan-kesempatan yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih.